Wow, sangat luar biasa, Luar biasa. ya. Kelancaran Bobri Bobri 3. Oke, SMP Bobri 3 itu adalah SMP inspirasi yang luar biasa ya, Ibu ya. Tapi ngomong-ngomong kita belum menyapa kembali ya. Halo, apa kabar kalian? Hai, apa kabar kalian ada di rumah? Ini pasti di rumah semua atau ada yang di mana ya? Pastinya tetap ada di rumah kan, masa karantina, Bu. Masih di rumah? Iya, masih masa karantina ya. Oke, saya yakin dan percaya bahwa musibah ini tidak mengurangi sukacita kita. Ya, betul sekali. Kita akan selalu bersyukur ya atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Iya. Kita selalu sehat sampai hari ini. Tentunya seperti itu ya Mbak Yola ya. Iya, betul sekali. Bagaimana selain kalian di rumah untuk menjaga apa namanya dari pandemi ini ya Mbak Yola ya? Jadi kalian tidak pernah pergi-pergi ya? Tidak pernah main kemana-mana? Atau ada yang mungkin tidak pernah pergi ke mall atau kemana gitu? Pastinya di rumah aja dong. Gitu. Gak bosan ya? Menaati peraturan pemerintah. Untuk mengisi kebosanan kalian tentunya dengan cara apa? Main game? Atau apa Mbak Yola? Kalau Mbak Yola apa? Kalau saya sih kejenuhan. Kalau saya sih buka YouTube sih, YouTube, terus lihat vlog-vlog gitu. Belajar juga. Jenuh juga ya, kita nggak bertemu dengan teman-teman ya, teman-teman satu sekolah, teman-teman satu kelas. Ya pasti kangen. Tentunya kangen dengan guru-gurunya di SMP Bobri 3. Pasti kangen sama saya juga sih. Pastinya juga kangen sama guru-guru, sama teman-teman. Pasti kangen jajan juga. Kangen sama putri juga pasti kalian. Kangen kantin sekolah. Iya. Oke. Bu, kalau pandemi kayak gini sih Ibu pasti nggak kemana-mana kan? Iya, tentunya cuma ke sekolah, ya kan, untuk melaksanakan kegiatan belajar, ya kan anak-anak? Ya, tentunya anak tidak bosan ya, jangan sampai bosan pokoknya. Ya kita menunggu instruksi dari pemerintah. Gitu. Tentunya kalau misalnya kita harus di rumah, terus kita harus BDR seperti ini memang bosan ya. Tetapi ya bagaimanapun kita harus pintar-pintar menjaga diri dan pintar-pintar jaga mood gitu. Ya, betul sekali. Oh iya, Mbak Yola. Ya. Selanjutnya, langsung saja ya, kita akan masuk dalam acara sambutan Yayasan Bobri. Kepada yang terhormat Bapak Purnawang sebagai Ketua Yayasan Bobri, persilakan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Brem selaku Ketua Dinas dari pengawas sekolah atau pendamping sekolah SMP dari Dinas Pendidikan Kota, yang terhormat para tamu undangan, dan yang kami kasihi Ibu Kepala Sekolah, guru, karyawan, dan siswa-siswa SMP Bobri 3 Yogyakarta yang saat ini sedang memperingati HUT ke-58 SMP Bobri 3 Yogyakarta. Saya selaku Ketua Umum Yayasan Bobri menyampaikan selamat kepada keluarga besar SMP Bobri 3 atas Dies Natalis atau hari ulang tahun SMP Bobri 3 yang ke-58. Semoga selalu sukses, selalu menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi bangsa, bagi masyarakat. Memang saat ini kita sedang menghadapi situasi sulit karena adanya pandemi, karena adanya krisis ekonomi, sehingga semuanya serba mendadak, semuanya serba emergensi, tidak ada persiapan, sehingga tiba-tiba kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Ini betul-betul menyulitkan, tidak hanya bagi para siswa, tapi juga bagi para guru yang harus mempersiapkan materi dengan lain ya, dengan cara dan metode yang lain. Nah ini tentu ada beberapa kekurangan di sana sini, mohon dimaklumi oleh semuanya karena semuanya serba mendadak kemarin. Tapi ke depan di semester yang berjalan ini kita berharap semuanya akan semakin disempurnakan. Karena semuanya sudah kita belajar dari semester kemarin, apa yang kurang, apa yang belum dipersiapkan, sekarang sudah semakin baik. Saya berharap
kepala sekolah, guru, karyawan bisa mempersiapkan dengan lebih baik tentang pembelajaran online ini. Dan saya yakin SMP Pogri 3 mampu, karena selama ini saya sudah melihat bahwa SMP Pogri 3 ini menjadi salah satu sekolah unggulan di keluarga besar Pogri. Jadi saya sangat yakin SMP Pogri 3 dapat selalu melakukan yang lebih baik lagi. Kepada para siswa, ini adalah belajar itu adalah investasi. Belajar itu adalah mempersiapkan masa depan kalian. Karena itu jangan kecewakan orang tua yang sudah membiayai kalian dengan bercucuran keringat, air mata. Kalian semua para siswa harus serius belajar, mempersiapkan masa depan kalian. Nah, itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih atas sambutan dari Bapak Purnawan. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari alumni dan dilanjutkan sambutan dari komite. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena beliau sedang ada acara di luar, jadi kami akan menayangkan video cara tidak live ya, dari langsung dari sambutan alumni dan kemudian sambutan dari komite. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Wisnu dan Ibu Tunggal Kinasi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus bagi Ibu Atun selaku Kepala Sekolah SMP Pogri 3 Yogyakarta. Selamat pagi juga buat para guru dan staf karyawan SMP Pogri 3 Yogyakarta, dan kepada adik-adik siswa SMP Pogri 3 Yogyakarta yang kami banggakan. Saya selaku alumni SMP Pogri 3 Yogyakarta dalam rangka HUT hari ulang tahun SMP Pogri 3 Yogyakarta yang ke-58 ini, kami aturkan selamat sukses untuk SMP Pogri 3 Yogyakarta. Semoga semakin maju, semakin bermanfaat bagi orang banyak, dan akan melahirkan orang-orang hebat di muka bumi ini. Terkhusus saya sampaikan kepada Ibu Atun dan para guru dan staf SMP Pogri 3 dalam kondisi sekarang ini, saya sangat membanggakan saya karena perkembangan baik struktur bangunannya, fasilitasnya maupun SDM siswa-siswanya bisa kami banggakan sekali. Prestasinya baik, attitude-nya baik, segala sesuatunya dengan kemajuan-kemajuan yang sangat hebat. Kami sangat bangga terhadap itu. Sehingga buatan dan guru semuanya, siswa, pertahankan terus, kembangkan terus kondisi Pogri 3 ini supaya tetap menjadi yang terhebat. Jangan takut melangkah, lanjutkan perjuangan ini agar SMP Pogri 3 bisa melahirkan orang-orang yang terhebat di muka bumi ini. Saya selaku alumni merasa bangga, merasa bersyukur, dan siap membantu dalam konteks yang kami mampu sesuai dengan profesi dan kemampuan kami. Saya juga berpesan bagi para siswa dan siswi SMP Pogri 3 Yogyakarta, jadilah garam dan terang di mana saja, bisa menjadi berkat bagi orang lain dan mengandalkan firman-Mu, firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Saya yakin dan percaya engkau semuanya akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, dan akan menjadi bisa melebarkan kerajaan Tuhan di mana saja. Sekali lagi, Bu Atun, para guru dan staf dan siswa SMP Pogri 3, saya mengaturkan selamat ulang tahun. Jaya selalu SMP Pogri 3, maju terus, pantang mundur, dan selalu berprestasi dalam mengembangkan pendidikan di Yogyakarta. Salam. Shalom semuanya. Terima kasih pada hari ini, pagi ini,
kita semakin bertambah umur. Tepat pada tanggal 18 Agustus 2020 merupakan hari ulang tahun SMP Pokri 3 Yogyakarta. Merupakan hari yang sangat spesial untuk SMP kita karena telah mengarungi tahun demi tahun sampai umur yang ke-58, umur yang bukan lagi muda karena sudah di atas 50 tahun. Itu sudah terlalu dewasa ya. Jadi ketika kita berulang tahun, hadirkan Tuhan di dalam sekolah. Supaya apa? Supaya di dalam setiap program-program sekolah, di dalam setiap kegiatan-kegiatan sekolah, itu hadir Roh Kudus di dalam sekolah kita. Dan itu akan membangkitkan roh setiap guru-guru, setiap karyawan, setiap murid-murid yang ada. Agar apa? Agar murid-murid yang kita didik itu menjadi murid-murid yang tangguh ketika nanti lulus, tangguh menghadapi hidup dan tahan menghadapi segala apapun yang mencoba mau menjerumuskan anak-anak itu. Karena apa? Setelah lulus SMP itu akan beranjak dewasa, dan ketika kita tidak mendidik murid-murid dengan baik, dengan penyertaan Roh Kudus, tentunya murid-murid itu akan tumbuh menjadi murid yang baik di dalam lingkungan selanjutnya dan beranjak ke SMA. Itu peran serta dari para guru untuk bisa mendidik anak-anak. Dan yang terpenting adalah murid-murid itu dibawa untuk punya roh yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika nanti setelah dewasa ada pondasi yang kuat, pondasi di dalam roh setiap siswa. Kalau punya roh yang takut akan Tuhan, apalagi masih SMP, itu akan membentuk anak-anak tersebut menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentunya setelah bekerja nanti takut akan melakukan korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan paling utama di dalam pendidikan. Untuk itu hadirkan selalu Roh Kudus di dalam setiap kegiatan sekolah, di dalam setiap belajar mengajar. Apapun yang menjadi tantangan saat ini, itu Tuhan Yesus akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu setiap permasalahan yang dihadapi sekolah. Itu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua dan senantiasa selalu memberi berkat apapun yang diperlukan oleh SMP Pokri 3 Yogyakarta. Dirgahayu SMP Pokri 3 Yogyakarta dan dirgahayu juga untuk Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas sambutan dari alumni SMP Pokri 3 Yogyakarta, Bapak Wisnuwardaya. Dan terima kasih pula untuk sambutan dari Komite SMP Pokri 3 Yogyakarta dari Ibu Tubarinasi. Oke, baiklah. Shalom. Untuk acara selanjutnya yaitu kita memasuki ibadah ucap syukur, ya. Ibadah ucap syukur untuk kemerdekaan RI ke-75 dan HUT SMP Pokri 3 Yogyakarta ke-58 dengan tema Indonesia Maju SMP SMP Pokri 3 Jaya. By the way, SMP Pokri 3 Yogyakarta ini tuh berdiri kapan sih, Bu? berdiri tahun 1962. Oke, berarti sudah 58 tahun Iya, ya? 58 tahun. Saya belum lahir. Oh, ini sama, saya juga belum lahir. Saya belum dibentuk juga. Iya. Berarti dalam kiprahnya di dalam dunia pendidikan sudah diadakan Sudah dilakukan lagi. Tentunya mencetak generasi-generasi yang luar biasa.
Langsung saja. Bila kita masuk ibadah syukur, tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama menaikkan satu pujian semua baik. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu semua baik, ya. Oke, shalom, selamat pagi untuk kita semua, dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya, sebagai ucapan syukur kita di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga ulang tahun SMP kita yang tercinta Bokri 3 yang ke-58 tahun. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, karena sekolah kita adalah sekolah Kristen, maka saya akan menyampaikan renungan dalam agama Kristen ya. Baik, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa Kristen, dan anak-anak semua dan juga orang tua, siswa-siswi, dan juga untuk yang lainnya bisa bersama-sama mendukung di dalam doa, khususnya yang non-Kristen. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Bahkan ketika kami ada di negara Indonesia, begitu juga di SMP Bokri 3, kami percaya bahwa semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi semuanya pasti telah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur karena pimpinan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami dan bagi sekolah kami di kota ini. Berkati kami khususnya pada pagi hari ini dalam merenungkan firman Tuhan, sehingga setiap kami dapat memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, anak-anak semua beserta dengan Bapak Ibu, wali, murid yang menyaksikan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membahas satu renungan firman Tuhan di bawah tema Indonesia Maju SMP Bokri 3 Jaya. Kita memahami bahwa sesuatu yang mau maju, sesuatu yang mau jaya, sesuatu yang mau baik, itu tentu harus dimulai dengan persiapan yang baik. Dan pada hari ini saya membatasinya untuk kita merenungkan bersama-sama bahwa awal dari sebuah Indonesia yang maju dan juga SMP Bokri 3 yang jaya adalah keluarga yang hidup di dalam pendidikan karakter yang benar. Ya, sekali lagi, awal dari sebuah kemajuan dan kejayaan itu dimulai dari kehidupan keluarga yang mendidik. Saya akan membaca dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-19 ya. Anak-anakku semua yang ada Alkitab di rumah boleh dibuka, dan saya akan membacakannya juga dari tempat ini, Ulangan 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Anak-anak semua ya, pandemi COVID-19 begitu lama berjalan sampai pada hari ini kita nggak dapat melakukan aktivitas bersama-sama di sekolah, sehingga kita diwajibkan untuk ada di rumah. Dan ketika kita ada di rumah, maka otomatis kita ada bersama-sama dengan keluarga. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita diberikan sebuah kesempatan di balik sebuah bencana besar, tetapi ada sisi positifnya karena kita kembali lagi untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Anak-anak semua beserta dengan Bapak Ibu Wali, lingkungan keluarga adalah lingkup awal dari pendidikan yang diajarkan pada kita. Ya, jadi keluarga adalah dasar dari sebuah pendidikan. Bukan hanya di sekolah, ya sekolah memang formal, tetapi awal dari pengajaran, karakter, bahkan pertumbuhan kita itu dimulai dari rumah. Anak-anakku, ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang akan saya bacakan pada pagi hari ini, ya, seorang ayah dan anak. Ya. Ada seorang ayah yang sedang mencuci mobil barunya. Jadi dia mencuci mobil barunya dan melapnya semakin mengkilap. Jadi mobilnya ini adalah mobil baru, ya, mobil baru. Mobil yang dia sayangi, ya, mobil yang dia cintai, dan juga mobil yang sudah dia dambakan. Nah, tanpa disangka-sangka, mobil baru itu ternyata ketika dicuci, anaknya datang lalu mencoret mobilnya, ya, dicoret-coret. Padahal anak itu masih kecil, ya, baru berumur kira-kira 4 tahunan. Ya. Sontak ayahnya sangat kaget karena mobilnya yang dia sayangi itu rusak. Ya, ketika dilihat catnya itu ada goresan-goresan benda, ya, paku, ya, yang dicoret di mobilnya. Lalu dia memanggil anaknya, dia pukul keras-keras, berulang kali melampiaskan kemarahannya. Karena apa? Mobilnya yang dia sayangi itu rusak, ya, catnya udah tergores. Pukul anaknya. Bahkan itu anaknya udah kesakitan, udah teriak-teriak, udah menangis, tetapi nggak dihiraukan. Malah membuatnya apa? Semakin marah dan memukul anaknya tersebut. Sehingga apa?
tangannya yang kecil ya mengalami sakit, anak tersebut dipukul tetap berkali-kali. Karena apa? Karena dia merasa anaknya ini nakal banget ya, sudah merusak mobil kesayangannya. Tapi sayangnya sang ayah itu memukulnya itu tanpa pikir panjang, sehingga anak itu sudah teriak kesakitan dan mengalami sakit yang luar biasa akibat dipukul oleh ayahnya, ya, sehingga tangannya itu yang kecil udah mulai membiru, ya, kakinya juga demikian, ya, merasa sakit yang luar biasa. Tapi sayangnya sang ayah itu sudah terlambat menyadari karena dia melihat bahwa anaknya sudah terluka parah, bahkan kedua tangannya itu udah patah, ya. Dengan sangat menyesal dibawalah anak itu ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter. Anaknya dinyatakan harus diamputasi. Ya, kalian bisa bayangkan itu bagaimana kemarahan yang luar biasa, ya, tidak bisa dibendung, akhirnya membuat anak tersebut patah tangannya, bahkan rumah sakit menyatakan harus diamputasi. Wah, tak kuasa ya melihat keadaan tersebut, dia menyesal. Sang ayah sangat menyesal ya setelah operasi itu terjadi. Dan anak itu mendapati kedua tangannya udah nggak ada. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, kapan kedua tanganku akan tumbuh lagi?" Mendengar perkataan dari anaknya tersebut, dia nggak kuasa lagi menahan tangisnya. Karena apa? Karena tindakannya membuat anaknya tersebut mengalami celaka. Dia menganggap bahwa apa? Segala sesuatu yang setelah dia lakukan merupakan sebuah kesalahan, ya, sebuah kehilafan yang membuat anaknya tersebut celaka. Ya, ketika sang ayah hendak melaksanakan niatnya, gitu ya, untuk melampiaskan segala kesalahannya kepada dirinya, dia kembali melihat ke mobilnya, ya, kembali lihat ke mobilnya, lalu dia lihat coretan dari mobilnya itu tulisannya apa sih? Meskipun nggak jelas, tetapi di sana ada tulisan yang menuliskan, anak itu menulis, "Aku sayang ayah." Wah, di sana ayahnya sangat menangis dan sangat menyesal atas segala sesuatu yang telah terjadi. Cerita di atas memang yang saya sampaikan tersebut bukan sebuah kisah nyata, tetapi ada hikmat yang disampaikan dalam cerita tersebut, bahwa kadang kala ya, di dalam keluarga kurang saling memahami, kurang perhatian, dan kurang kasih di antara anak bersama orang tua maupun orang tua dengan anak. Ingat, keluarga merupakan cerminan dari sebuah pertumbuhan karakter. Keluarga merupakan cerminan di mana kita dapat belajar sesuatu sebelum kita bersekolah. Seringkali terjadi cekcok di dalam keluarga, seringkali terjadi masalah di dalam keluarga. Apalagi kan sekarang anak-anak sudah sering di rumah, ya. Dulu mungkin berapa jam bisa di sekolah, tapi sekarang full 24 jam kita ada di rumah. Dan di rumah itu kalian bisa merasakan bagaimana yang namanya pendidikan dari orang tua maupun juga komunikasi di antara keluarga. Anakku semua, ya, di dalam keluarga tidak ada yang namanya kita memilih ingin orang tua seperti apa, ingin saudara seperti apa. Tentu semuanya sudah Tuhan pilihkan untuk kita bisa lahir di dalam keluarga tersebut, bisa bertumbuh dalam keluarga tersebut, dari suku apa, ya, dari daerah mana, semuanya bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang ada ketika kita berada di dalam keluarga. Sehingga anak-anakku semua, ketika kita ada di dalam keluarga, maka kita harus benar-benar menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya.
sebagai seorang anak, kita dapat taat kepada perintah dari orang tua kita. Ya. Sebagai seorang orang tua, maka kita wajib untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita ingin sesuatu yang baik bagi diri kita. Kita ingin sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Tetapi kita kadang-kala lupa untuk melakukannya. Malahan kita menyerahkan mungkin pendidikan anak-anak kita kepada orang lain. Padahal tugas tanggung jawab yang paling penting di dalam sebuah pendidikan adalah keluarga. Ya. Sekolah merupakan tempat formal dalam pendidikan, tetapi yang paling utama adalah keluarga. Hari ini kita belajar bersama-sama dalam renungan ini. Dalam keadaan hari ini di pandemi COVID, kita memiliki waktu yang banyak dan kita semakin memiliki peluang bahkan juga kebersamaan di dalam kehidupan Tuhan. Ya. Keadaan memang di luar sepertinya tidak menentu, tetapi sisi positifnya sekali lagi saya katakan bahwa kita masih diberikan waktu untuk lebih mengenal satu sama lain dalam Tuhan. Mari bersama-sama menjadi berkat di antara keluarga kita. Anak kepada orang tua dan orang tua juga kepada anak. Ada waktu kita bersama dan ada waktunya juga kita nanti akan berpisah. Untuk menjadi sesuatu yang lebih maju, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, maka kita harus belajar pertama kali untuk memperbaiki diri kita dan hidup di dalam keluarga. Dan juga bersama-sama memperbaiki kehidupan di dalam keluarga. Saudaraku, sekali lagi saya bacakan di dalam Ulangan 11 ayat 19 sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, mengajarkan sebuah kebenaran dari firman Tuhan. So, tidak ada pertumbuhan yang lebih baik, ya, tidak ada pertumbuhan yang dapat mengantar kita kepada kemajuan tanpa firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi anak-anakku yang Kristen, bacalah Alkitab setiap hari, renunganlah dengan orang tua kita, ya, bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa juga untuk menutup bagian firman Tuhan dan saya akan berdoa juga untuk SMP Bogri 3. Setelah doa ini maka akan ada pujian penutup yang akan dibawakan oleh worship leader sebagai penutup ibadah. Tapi saya akan memimpin kita terlebih dahulu di dalam doa penutup firman Tuhan dan juga doa untuk SMP Bogri 3. Mari bersama-sama anak-anak semua, Bapak Ibu, wali untuk bersiap. Meskipun kita terpisah, tapi mari bersama-sama kita bersikap doa. Saya memberikan waktu untuk kita semua mempersiapkan diri dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, kami sudah memahami bahwa tugas tanggung jawab untuk menjadi maju baik secara pribadi maupun juga segala mimpi-mimpi yang besar yang kami miliki, maka semuanya bukan dimulai dari sekolah, tapi dimulai dari rumah kami masing-masing, di mana kami dapat bertumbuh, saling mengasihi, dan juga saling memahami di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati secara khusus untuk siswa-siswi SMP Bogri 3, untuk Bapak Ibu guru, karyawan, untuk orang tua murid dan wali, kami semua warga SMP Bogri 3, Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kami baik secara pribadi maupun keluarga-keluarga kami.
apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, masalah apapun yang kami sedang pergumulkan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di sana dan Tuhan mengizinkannya untuk kami belajar banyak hal. Berikan kami ketaatan dan kesetiaan untuk terus bertahan dan berharap dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan juga di tengah-tengah keberadaan kami hari ini, kami juga mengucap syukur untuk 58 tahun yang Tuhan berikan bagi kami di SMP Pokri 3. Usia yang begitu panjang, yang luar biasa Tuhan sertai, sehingga kami masih ada sampai pada hari ini. Tentunya adalah karena karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan mempercayakan SMP ini, mempercayakan banyak orang tua, murid, siswa-siswi untuk menempuh jalur pendidikan di sekolah ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati di tahun-tahun ke depan. Memberkati kepala sekolah kami, memberkati setiap guru-guru dan setiap warga SMP Pokri 3. Itu juga kami mengucap syukur karena minggu ini kami bisa melaksanakan bahkan juga merancangkan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan dan HUT Boga. Kami berharap Tuhan memimpin untuk hari ini sebagai pembukaan dari rangkaian segala kegiatan kami, baik talkshow, baik juga lomba-lomba dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan juga memberkati dan menolong negara kami Indonesia 75 tahun yang sudah merayakan upacara kemarin. Hari ini masih kami berdoa biarlah Tuhan memberkati bangsa ini sehingga setiap kami merasakan kedamaian dan keadilan yang sudah dicita-citakan oleh pemimpin negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan pertolongan yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk para alumni, komite, dan semua bagian yang menjadi pendukung dari SMP Pokri 3. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Tuhan juga memberkati dan menolong. Dan melanjutkan acara kami pada pagi hari ini, memohon pimpinan Tuhan sampai pada selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, renungan yang sungguh luar biasa ya Ibu. Ya, sangat luar biasa. Jadi Bapak berlama lagi ya Bu ya. Kita akan melanjutkan sebagai pujian kita selanjutnya, kita akan melanjutkan satu pujian. Selidiki aku.
langsung saja untuk acara selanjutnya apa Ibu Kiki? Acara selanjutnya ini ditunggu-tunggu. Wow, kira-kira apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya, anak-anak juga sudah kangen, sudah merindukan sosok beliau ya Ibu ya. Langsung saja, acara selanjutnya itu adalah sambutan kepala sekolah. Waktu dan tempat kami silakan. Kepada Ibu Atul Pratiwi MPDK. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat, Bapak Ketua Yayasan Popri Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati, Ibu Pendamping Pengawas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan hari ini Ibu Permaniwati, SPD MPD. Demikian juga yang terhormat pengurus Komite SMP Popri 3 Yogyakarta, yang sangat saya banggakan, pengurus alumni IKA Boga Yogyakarta, dan segenap alumni SMP Popri 3 Yogyakarta dimanapun berada. Bapak Ibu guru karyawan SMP Popri 3 yang sangat saya banggakan, demikian juga orang tua wali murid SMP Popri 3 Yogyakarta yang sangat kami kasihi dan luar biasa, anak-anak siswa-siswi SMP Popri 3 Yogyakarta yang hebat, penuh berkat Tuhan, luar biasa. Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang sangat kami kasihi, pada hari ini kita bersyukur untuk anugerahnya yang luar biasa. Dalam setiap langkah, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Sehingga SMP Popri 3 Yogyakarta pada hari ini mampu beroleh meraih usia 58 tahun. Wow, ini adalah usia yang luar biasa. Dengan Bu Atul terpaut 2 tahun. Kalau Bu Atul 56, juga 58. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim HUT Boga yang sudah mempersiapkan acara ini dengan maksimal. Meski kita dalam keadaan pandemi COVID-19, namun ternyata tidak mengurangi semangat kita dalam merayakan HUT Boga. Meski kita harus merayakan dengan virtual, kita tetap bersyukur karena ada hikmah dan maksud Tuhan untuk membangun Boga agar semakin maju dalam dunia pendidikan dan semakin jaya dalam mengikuti perkembangan pendidikan. Amin. Syukur pada Tuhan, banyak hal yang diraih oleh Boga. Terima kasih Pak Wawan, tadi sudah memberikan kepercayaan kepada Boga untuk mampu membawa Boga semakin diberkati untuk kemuliaannya. Bapak Ibu yang kami kasihi dan anak-anak yang saya cintai, Boga dapat meraih prestasi. Hal ini karena kekompakan yang ada dalam tim kerja Boga. Juga kekompakan alumni Boga yang tergabung dalam IKA Boga. Demikian juga tidak lepas kami mengucapkan terima kasih untuk bimbingan Yayasan Popri, juga pendampingan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bapak Ibu, dalam ucap syukur ini, pada kesempatan ini nanti, Boga di tahun 2020-2021
bekerja sama dengan alumni Boga mengadakan program kakak asuh Boga, di mana pada tahun ini ada 10 orang siswa yang nanti akan menjadi adik asuh dari alumni Boga. Dan nanti pada kesempatan ini akan diserahkan wakil dari alumni kepada wakil dari siswa. Juga pada HUT ini ada bakti sosial dari guru dan karyawan Boga, yaitu untuk 12 siswa Boga berupa bantuan pulsa internet 2 bulan, yaitu kepada 12 orang siswa. Maaf tidak semua ya, pada yang 12 ini dan sudah kami timbang, anak-anak ini butuh banget agar BDR yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kita, memberkati kita semua. Boga, jaya, jaya, jaya. Amin. Oke, terima kasih pada Ibu Anna Bakti. Sambutan yang luar biasa sekali ya Bu Kiki. Dari Ibu Bagaimana? Kepala Sekolah kita yang tercinta. Bagaimana? Kangennya sudah terobati belum? Sudah tahu. Wah, Tentunya sudah ya. tentunya sudah dong. Oke, baiklah. Untuk acara selanjutnya. Acara selanjutnya apa Ini nih? juga ini. Wah, apa nih yang ditunggu-tunggu nih? Potong kue. Potong kue. Potong kue. Biasanya potong kue ya kalau Iya tahun sih. itu. Tapi enggak, karena Boga spesial, Boga setelah inspirasi, maka oke. kita potongnya potong Tumpeng, tumpeng. ya. Oke. Kue juga sama aja potong kue. Iya sih, tapi Tumpeng itu kan kue, bukan ya? bukan. Kalau tumpeng itu lebih kenyang. Iya, karena dia dari nasi. Iya, benar Iya, sekali. Karena Boga itu sekolah inspirasi, makanya kita sediakan tumpeng Oh, ya, iya, Ibu. biar kita kenyang ya. Iya, biar kita kenyang. Kita dengan tumpeng. Iya, pasti yang di rumah juga gitu ya, pengen ya. Nanti sampai ngomong, aku pengen tumpengnya Nanti Boga. buat sendiri-sendiri di rumah ya. Iya. Bantu mak sendiri-sendiri. Jadi kita bagi-bagi di sekolah, Iya, tapi betul. karena PJJ ini kita Dalam pandemi ini, Mbak. iya, Iya. iya, tapi kan PJJ juga, Bu. Oh iya, tapi kan ini libur. Iya, libur ya. Kita Kita tetap jarak jauh Iya, ya. jarak jauh nggak apa-apa. Ya udah kita sama mamanya sendiri-sendiri. Iya, kita sendiri. Iya, biasanya sih kita bagi-bagi ya, Bu. Iya, Di sekolah. bagi. Kita bagi keseruan, wali kelas yang biasanya mengandalkan ya, Bu. Iya, masa Pasti kalian kangen pada masa-masa itu ya. Yang penting kita tetap sehat di rumah ya. Iya. Tetap semangat. Oke, mengikuti peraturan pemerintah. Ya. Jangan kemana-mana. Malam mingguan di rumah aja. Oke? Main game, Main game. dengerin musik. YouTube-an ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Bu, untuk acara selanjutnya, Wah, ini kita akan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng itu akan dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Atun Pratiwi, dan Wakil Kepala Sekolah, Ibu Anastasia Kusumastuti, dan Kepala TU, Ibu Sudarni. Serta perwakilan dari siswa, dari Saudara Samuel Otu. Doa
luar biasa. Tubuhnya besar juga ya. Besar sekali 58. Nanti kalau udah 59 lebih besar lagi. Berapa ya Mbak? Besar. Ini besar dan besar ya. Pasti yang peserta di rumah ada yang pengen Mas Samuel Otu. Langsung Bu, aku dibantu lupa. Mas Samuel Otu yang menerima tumpeng. Ini cuma tumpeng ini. Lainnya besok ya. Kepala sekolah langsung lagi. Ya, oke. Untuk acara selanjutnya apa nih Bu ya? Selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas pembina dinas pendidikan. Ya, kepada yang terhormat Ibu Bermani Wati SPD FPJ. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Halo, terdengar? Ya. Yeah. Baik, yang terhormat Bapak Purnawan Hardianto selaku Ketua Umum Yayasan Bobgri Yogyakarta, serta para alumni IKA SMP Bobgri 3 Yogyakarta, pengurus komite dan keluarga besar SMP Bobgri 3 Yogyakarta. Di sini Ibu Kepala Sekolah, Ibu Atun, beserta Bapak Ibu guru semua dan Bapak Ibu karyawan yang berbahagia, serta anak-anakku yang saya banggakan, siswa-siswi SMP Bobgri 3 Yogyakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi hari ini kita bersyukur ternyata wajah-wajah ceria sangat terlihat di sini di layar Ibu, ya. Begitu cerianya anak-anakku dan begitu cerianya Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Bobgri 3 Yogyakarta. SMP Bobgri 3 Yogyakarta merupakan salah satu SMP yang prestasinya cukup dapat dibanggakan di kota Yogyakarta. Pengembangan karakter sungguh diutamakan di SMP Bobgri 3 Yogyakarta. Kalau tadi Ibu Kepala Sekolah menyatakan bahwa ada kakak asuh dan ada adik asuh. Nah, saya di sini menyatakannya berarti ada kakak dan adik asuh, begitu ya. Nah, ini merupakan salah satu program yang sungguh bermanfaat sekali, lebih-lebih di saat masa pandemi COVID seperti ini. Ada kakak dan ada adik yang saling memperhatikan untuk pembelajaran kemajuan di dunia pendidikan. Nah, bagaimana anak-anakku, ya, siswa-siswi SMP Bobgri 3 tetap semangat meskipun jauh dari sekolah, kalian ada di rumah masing-masing, tetapi Ibu percaya kalian tetap bersemangat. Ya, nah, pada saat ini Ibu mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 bagi SMP Bobgri 3 Yogyakarta. Semoga semakin maju, semakin mantap dalam melangkah melayani, mewujudkan pendidikan yang maju untuk anak-anak kita. Akan menjadi sekolah inspirasi yang memberi semangat kepada seluruh Bapak Ibu guru SMP Bobgri 3 beserta dengan alumni, komite, dan yang cukup jelas adalah memberi inspirasi kepada anak-anak kita untuk selalu maju ke depan, menggapai cita-citanya, meluhurkan karya Tuhan, menjadi saksi untuk kemuliaannya. Saya kira dari saya cukup itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun SMP Bobgri 3 Indonesia maju dan SMP Bobgri 3 jaya.
Jaya, jaya. Terima kasih. Bermaniwati yang sudah menyampaikan sambutan pada hari ini. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ya, ini acara apa ya? Tadi sudah potong tumpah, sambutan, kemudian ada. Pasti acara selanjutnya. Apa udah selesai ya? Belum, masih ada omongan. Pasti udah deg-degan ya, masih udah kira apa udah selesai gitu ya pasti ya. Masih kangen mereka sama kita. Iya, enggak kok, masih ada serangkaian acara selanjutnya. Oke. Tenang aja, nanti saya nyanyi. Oh, nanti Hoya ya? Hoya secara virtual, tapi tetap Nanti di rumah ikut nyanyi semua ya. goyang nanti ya. Goyang joget-joget semua. Oke. Oh, ya tetap aja ya. Tapi kita sapa dulu deh, kayaknya anak-anak masih ngantuk nih, karena jam-jam ngantuk nih. Ya? Halo semuanya, masih bersemangat ya untuk mengikuti serangkaian acara sampai akhir ya. Oke? Oke, langsung saja. Langsung saja. Untuk acara selanjutnya itu adalah penyerahan baksos, pulsa, dan beasiswa kakak asuh yang diwakili oleh Kepala Sekolah Ibu Atun Pratiwi dan Ibu Ridum Tahesti sebagai humas serta alumni atau beasiswa kakak asuh dari Ibu Titi Asta Kesvara yang diwakilkan oleh peserta didik SMP Bukit 3 Yogyakarta oleh Ananda Silvanya dan Ananda Samuel Otu. Mari beri bersama. Oke, untuk selanjutnya kepada Ibu Ridum Tahesti selaku humas untuk menyerahkan kepada anak Zevanya. Ya, demikian ya. Kita sudah menerima bantuan program kakak asuh dan menerima bantuan kuota internet ya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Oke, terima kasih. Bagaimana anak? Nah, kalian juga ingin ya pasti. Nanti tunggu ya, tunggu. Nanti OTW. Nanti OTW. Kapan ini? OTW-nya kapan? Oke, Kapan? Oke, tunggu aja. Oke. Tadi adalah perwakilan dari 2 siswi dan siswa SMP Bukit 3 Yogyakarta. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Mbak Zevanya, mungkin ada yang kangen kepada Mbak Zevanya ya. Kelas berapa? Iya, dipotong rambut. Mbak Zevanya itu kelas 8. Oh, kelas 8. Yang satunya tadi? Mas Samuel Otu, ya, Kelas peserta didik baru. didik baru. Ya, peserta didik baru. Mas Samuel Otu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini belum penutup kok. Ini masih ada acara lain. Ini belum penutup ya. Tenang saja, masih ada acara banyak nanti. Masih belum. Bisa ada acara ini lebih meriah lagi di sini ya. Wah, paling akhir ini. Jangan khawatir nanti kuotanya Asal di situ ya. diganti sama orang tua lagi. Masih stay di rumah, tapi di situ lebih manis, cantik dan ganteng ya. Iya, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk. Sambil minum nggak apa-apa kok. Ya, sambil ngemil-ngemil Iya, boleh, makan juga boleh. Atau pesen tumpeng nggak apa-apa. Emang di tempat putri. Iya, bisa kok. Bisa GoFood ya.
Karena di rumah jadinya sekarang online semua, makanan serba online, Makanan serba online GoFood, juga. ya. Internet juga bisa loh. Iya. Oke. Semuanya serba online. Semua serba online ini. Pertemuan kita pun juga online. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Yuk kita pokoknya dong sama-sama. Nih kita sama-sama tahu sudah sampai 23. Yuk Jakarta yang ke-58 tahun. Yuk semuanya berdiri ya di rumah ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan makan gigi, bukan seikat bunga atau puisi, sudah kalung hati. Maaf, banyak beli atau kau mau, kau bodoh dikit, tak penting aku padamu doa tulus hati. Semangat! Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diri umur panjang, sehat selama-lamanya. Hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan gaun dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, banyak beli atau tak mau, modal dikit, yang penting aku beri padamu doa tulus hati. Semuanya bernyanyi ya. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diri umur panjang, sehat selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diri umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, 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 selamat ulang tahun SMP POM 3 yang ke-58. Oke, tetap maju dan kerja. Terima kasih semuanya. Kita sudah closing. Belum. Belum. Kameranya belum ditutup, belum Oh, iya. dimatikan, dulu kan masih ada. Kita masih ada di situ. Iya. Halo. Oke, tapi sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, Iya. saya mengucapkan terima kasih kami dari pihak SMP 3 Yogyakarta, mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan SMP 3 Yogyakarta, kepada pengawas pembina Dinas Pendidikan, kepada alumni dan komite, kepada seluruh siswa, dan kepada panitia
yayasan dan karyawan SMP Bukit 3 Yogyakarta. Ini belum closing dong, Mbak? Oh, belum closing ya? Aduh, saya kira sudah closing. Saya bikin deg-degan anak-anak kayak kira-kira ya, aduh. Kita tadi sudah berterima kasih. Terus, tapi ngapain lagi nih kira-kira kita nih? Ngapain ya? Terus ngapain kalau belum closing? Akan dipimpin. Oke, terima kasih untuk MC yang luar biasa, untuk pengisi acara dan semua kita, baik yang ada di studio. Mana tepuk tangannya yang di studio? Terima kasih. Ini adalah pertama kali kita melakukan online untuk HUT SMP Bukit 3. Semuanya merupakan karunia dan anugerah Tuhan. Meskipun kita terbatas, tetapi kita masih bisa bersama-sama merasakan sukacita yang besar. Nah, begitu juga untuk anak-anak semua, untuk setiap orang tua dan wali yang sudah ikut berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Minggu ini seperti yang sudah diinformasikan di grup kelas maupun orang tua, bahwa tidak ada pembelajaran, tetapi presensi tetap jalan dan lomba-lomba terus akan diikuti oleh setiap perwakilan dari siswa-siswi maupun ada lomba untuk Bapak Ibu guru. Nah, di akhir semuanya ini kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak untuk kita semua. Dan mari kita menutupnya di dalam doa kita bersama-sama. Sekali lagi saya akan memimpin dalam doa agama Kristen, yang non-Kristen bisa mendukung dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dari awal hingga akhirnya. Semuanya dapat berjalan dengan baik, merupakan awal dari rangkaian segala hari ulang tahun RI dan juga hari ulang tahun untuk SMP Bukit 3. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dalam hari-hari ke depan, dalam setiap kegiatan yang akan kami lewati bersama-sama sebagai warga SMP Bukit 3. Dan di akhir segala sesuatunya kami menaikkan ucapan syukur kami dan menutup untuk rangkaian pada hari pertama hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sopan santun iku perlu, bekti mring wong tuwa, dawuhe guru den SD. Sinau mereka tekan kang den sedya, sugeng rawuh ing SMP Bukit 3 Yogyakarta.
Sekolah inspirasi kabudayan minangka adhedhasar anggene bapa ibu guru nggulawentah para putra siswa. Ger, putu-putuku kabeh. Aja kongsi leren anggonmu sinau. Dimen apa kang dadi panjang kamu bisa kasedya. Sinau, sinau, sinau nganti tekane puput yuswamu. Wis mengkono ya, Nger. Aja lali padha sinau.